Seorang wanita berusia 30 tahunan mengalami kejadian yang cukup aneh dalam hidupnya. Dirinya tiba-tiba memiliki suami yang tidak pernah ia nikahi sebelumnya. Bahkan orang-orang yang ia kenal pun menjadi lupa dengan dirinya. Hingga pada akhirnya wanita itu menjadi pasrah dan merelakan kesuciannya pada orang yang tak dikenal tersebut. Film dengan judul Oh Belinda yang dirilis pada tahun 1986 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Wanita itu bernama Serap, berusia kurang lebih 30 tahunan dan tergila-gila ingin menjadi seorang aktris. Serap tinggal sendirian merantau ke kota orang. Bahkan hari-harinya ia belajar melihat orang berakting di depan televisi. Ada yang ia sukai, ada juga yang dirasa amatiran. Serap memiliki kekasih bernama Fatos. Mereka ini sama-sama mengikuti sebuah audisi menjadi bintang teater. Persaingannya cukup ketat dan Serap memberikan yang terbaik dari dirinya. Meski ada yang merasa Serap aktingnya tidak cukup bagus, namun dia tidak peduli dan terus memberikan yang terbaik. Mungkin Serap memang tidak ditakdirkan untuk bermain di teater, jadi dia beristirahat sebentar dan begituan dengan Fatos. Serap tidak menyerah begitu saja. Dia kembali mengikuti audisi yang lain untuk menjadi bintang iklan sampo di sebuah studio. Serap kenalan dengan salah satu lawan mainnya yang bernama Tuan Hulusi. Mereka akan beradu akting dalam sebuah iklan nantinya. Di sini, Serap ternyata lebih baik, namun tentu saja dengan sedikit kesalahan dan pengulangan. Ketika istirahat, Serap diperhatikan oleh Tuan Hulusi. Sepertinya dia ingin lebih dekat dengannya. Hingga pada akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba. Serap berakting menjadi iklan sampo dengan merek Belinda. Beberapa kali dia mengulang aktingnya karena dirasa kurang mendalami. Namun ketika narator mengatakan sampo Belinda berulang kali, tiba-tiba saja Serap berada di ruangan lain. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba saja dia berada di sebuah kamar mandi di dalam rumah orang. Di sana dia melihat ada Tuan Hulusi dan dua anak kecil. Serap bingung, apa yang terjadi? Kenapa mereka hanya berduaan saja di rumah ini? Tuan Hulusi mengatakan kalau mereka ini adalah pasangan suami istri. Namun Serap tidak menerima candaan. Tuan Hulusi mengatakan kalau mereka sudah menikah selama beberapa tahun dan dua anak kecil itu adalah anak mereka. Bahkan Serap tidak dikenal, namanya pun berubah menjadi Nacie. Serap yang masih tidak percaya lantas meninggalkan rumah tersebut meski Tuan Hulusi dan kedua anaknya terus memanggil-manggil dirinya. Serap mendatangi Fatos dan melihat di sana ada wanita lain. Serap kesal dan bahkan Fatos pun tidak kenal siapa Serap. Tidak hanya Fatos, bahkan kru teater pun tidak kenal siapa dirinya. Rumahnya pun bukan miliknya lagi, tapi milik orang lain. Satu-satunya tempat yang bisa ia tiduri adalah rumah Tuan Hulusi. Serap masih tidak percaya atas apa yang telah terjadi. Dia merasa ini adalah mimpi, namun ternyata ini adalah kenyataan. Bahkan dirinya bekerja di sebuah bank. Salah satu temannya pun tidak kenal siapa dia, yang kini menjadi tetangganya. Serap mendatangi psikiater dan menceritakan apa yang telah terjadi padanya, namun dia malah dianggap tidak waras. Dia dimasukkan ke dalam ruangan, diberi obat dan esoknya sudah boleh pulang. Bahkan dia juga punya mertua. Kini masalah lain muncul. Karena Serap adalah istri Tuan Hulusi, dia diajak begituan. Namun masalahnya dia tidak mau. Serap mencoba mendekati Fatos dan seolah-olah ingin mencuri hatinya. Serap tahu apa makanan kesukaannya, siapa orang tuanya, hingga membuat Fatos terkejut dan terkesima. Dan ujung-ujungnya mereka begituan. Dari situ Serap dan Fatos mulai pacaran. Serap yakin kalau dia makin punya harapan untuk bisa mengembalikan apa yang sebelumnya terjadi. Serap mulai membiasakan diri menjadi istri Tuan Hulusi, meski belum mau diajak begituan. Tujuan Serap mendekati Fatos supaya dia bisa kembali mengikuti akting di teater dan hasilnya di dunia ini, Serap lolos. Aktingnya lebih baik dari siapapun. Perlahan-lahan Serap mulai bisa menikmati kehidupannya yang aneh ini, meski terkadang dia masih terlihat canggung berada di dekat Tuan Hulusi. Ketika di rumah, lagi-lagi Tuan Hulusi ngajak main tapi Serap selalu menolak, hingga dia meminta 1 minggu ke depan, barulah dia mau diajak main. Karena Serap akan lebih banyak menghabiskan waktu berada di studio dibandingkan di rumah. Ayah mertuanya datang ke rumah karena marahan sama istrinya, jadi sementara dia menginap di sana. Tapi marahannya tidak lama karena Tuan Hulusi membawa ibunya untuk berbaikan dengan sang ayah. Sementara di sisi lain, teman Serap konflik dengan suaminya gara-gara tidak bebas. Maunya dilayani terus. Dia ingin seperti Serap yang bisa mengikuti akting teater. Lalu Tuan Hulusi datang sambil mengatakan kalau Serap telah kabur dari rumah. Sudah semalaman dia gak pulang. Temannya tahu di mana Serap berada. Pada akhirnya dia membawa Tuan Hulusi menjemput Serap di sebuah studio. Di sini terjadi konflik hingga dimenangkan oleh Tuan Hulusi karena dia dan Serap adalah pasangan yang resmi. Serap dikembalikan ke rumah ayahnya oleh Tuan Hulusi.
Ini sungguh membuat Serap kebingungan. Di dunia ini dia punya ayah. Ayahnya itu adalah salah satu temannya juga. Serap makin tidak bisa berpikir jernih, dan pada akhirnya dia lelah dan menerima keadaan. Serap menjadi istri dan ibu yang baik. Bahkan dia juga sudah mau diajak begituan. Serap menceritakan sebuah sampo bernama Belinda pada Tuan Hulusi, hingga pada akhirnya dia tertidur. Lalu Serap terkejut kalau dia kembali ke dunianya. Yang tadinya berumah tangga, kini hanya menjadi akting. Ternyata semua itu karena Belinda, sampo ajaib yang aneh. Pada akhirnya Serap kembali pada Fatos dan happy ending. Ya, itulah tadi alur cerita film Belinda. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.